بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ما شاء Allah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, sekarang beliau sudah mulai memasuki ayat-ayat yang berkenan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan Al-Ikhlas, kemudian dilanjutkan dengan Ayatul Kursi. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada ayat yang paling agung di dalam kitabnya, di mana Allah berfirman, kemudian beliau menyebutkan Ayatul Kursi, yang insyaallah di sini nanti akan dijelaskan oleh Al-Allamah Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Lalu beliau mengatakan, oleh karena itu barang siapa yang membaca ayat ini di satu malam, ya, maka senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan tidak akan didekati oleh syaitan hingga di pagi hari. Qala Syarih Al-Allamah Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala: Rawa Muslimun fi sahihi, telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, an Ubay bin Ka'b, dari Ubay bin Ka'b, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'ala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada beliau. Pertanyaannya Rasulullah adalah pertanyaan ujian. Ya, sini menunjukkan boleh untuk menguji seseorang. Nah, termasuk pula diantaranya boleh untuk mengetes seseorang apakah dia di atas sunnah atau dia di atas bid'ah. Dan para ulama ussalaf, mereka mengimtihan, mengetes manusia dengan disebutkan si fulan dan si fulan. Bagaimana pendapatmu tentang si fulan? Kalau mereka membencinya, berarti mereka dari ahlul bid'ah. Kalau mereka mencintainya, mereka berarti dari ahlus sunnah.
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau, pada Ubay bin Ka'ab, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zamu, ayat apakah yang terdapat di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ayat itu merupakan ayat yang a'zam, ayat yang paling agung. Itu yang disebutkan oleh Syekhul Islam, fi a'zami ayatin min kitabih, pada ayat yang paling agung. Berarti di sini menunjukkan bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya agung, tapi di antaranya ada yang paling agung. Nah, ya, di sini menunjukkan mazhab yang benar dari kalangan ahlul hadis bahwa isi yang terdapat di dalam Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran itu sendiri bertingkat-tingkat keutamaannya. Ada yang lebih utama daripada yang lain. Ya, ada yang lebih utama daripada yang lain. Dan ini madhab Ishaq bin Rahuyah dan segolongan dari kalangan para ulama, ya, dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Imam Nawawi, dan banyak dari kalangan para ulama, dan itu insyaallah taala yang rajih. Walaupun ini diingkari oleh sebagian yang lainnya, ya, seperti dinukilkan dari Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga dari Abu Bakar Al-Baqilani, salah seorang tokoh Asy'ariyah. Naam, Abu Bakar Al-Baqilani, yang mereka mengatakan bahwa tidak ada antara satu ayat dengan ayat yang lainnya kelebihannya, tidak ada tafdhil. Nah, tak boleh kita mengatakan ayat ini lebih afdal daripada ayat yang lain. Nah, kenapa? Karena mereka mengatakan semuanya dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada kekurangannya. Nah, di saat kita mengatakan bahwa ayat ini lebih afdal daripada ayat yang lain, itu berarti kita menyatakan bahwa yang dikalahkan afdalnya itu menunjukkan ada kekurangan. Nah, sehingga mereka mengatakan tidak ada yang lebih afdal, istilah lebih afdal, lebih a'zam. Nah, namun yang benar bahwa yang dimaksud oleh mazhab Ishaq bin Rahuyah dan yang lainnya oleh para ulama adalah yang rajih, bahwa ada yang lebih afdal. Sebagaimana kita mengatakan bahwa Al-Quran lebih afdal daripada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran lebih afdal daripada kitab-kitab sebelumnya. Nah, ya. Tapi ketika kita mengatakan bahwa ini lebih afdal daripada yang satunya, bukan berarti menyatakan bahwa pada ayat yang mafdul itu ada kekurangan, tidak. Tapi dilihat dari lebih banyaknya pahala yang akan didapatkan ketika membaca ayat itu atau surah itu. Banyaknya pahala yang akan didapatkan oleh seseorang. Ya. Jadi dikatakan ini lebih afdal, ini lebih azam, itu dilihat dari ajrul qari, pahala yang didapatkan oleh orang yang membacanya. Lebih besar dibandingkan dengan membaca ayat yang lain. Nah,
Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayat apakah yang di dalam kitab Allah yang lebih agung? Qala, maka beliau menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Faraddadah miraran, maka Rasulullah mengulang-ulangi berkali-kali. Jadi diulangi lagi oleh Rasulullah. Ayat apa di dalam kitab Allah? Azam. Maka beliau tetap menjawab Allah wa rasuluhu alam. Diulangi lagi oleh Rasulullah. Ayyu ayatin fi kitabillahi azam. Maka akhirnya Ubay pun menjawab. Maqala Ubayyun, maka berkatalah Ubay bin Ka'b, ayatul kursi. Yaitu ayat kursi. Disebut ayat kursi karena di dalamnya disebutkan penyebutan kursi. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard, yang terdapat dalam suratul Baqarah. Fawada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadahu ala katifi, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam itu menaruh tangannya di atas pundaknya Ubay bin Ka'ab. Wa qala, dan beliau mengatakan, liyahnika hadzal ilmu abal munzir. Liyahnika, ya, semoga ataukah alangkah ilmu ini menjadi kebahagiaan bagimu wahai Abul Munzir. Liyahnika itu artinya liyakun al ilmu hani'an laka, ya, agar ilmu tersebut menjadi suatu yang hani laka. Nah, bahwa ilmu ini menjadi suatu yang nikmat bagimu wahai Abul Munzir. Ini berarti pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abul Munzir Ubay bin Ka'b radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa tidak mengapa seorang itu memegang bahu seorang, ya, tatkala kita tidak memuji dia, kita pegang bahunya, insyaallah. Dan juga di dalam hadis ini menunjukkan boleh memuji seseorang apabila tidak dikhawatirkan riya atau berbangga diri ataukah sampai pada tingkat sombong, ya, pada mereka yang kita di saat menyebutkan pujian kepada dia ada kemaslahatan. Ya, tentunya ini dilihat dari keadaan orang. Tidak semua orang kita bisa memuji di depannya. Kalau dia dipuji, pede nanti, ya, nanti besar kepalanya sampai meletus, jadi sombong dia. Maka kita lihat keadaannya. Adapun as-sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, Rasulullah tahu keadaan mereka. Maka beliau memuji Ubay bin Ka'ab, ya, tentang keilmuan yang beliau miliki. Naam. Wa fi riwayatin inda Ahmad, dan di dalam riwayat yang lain oleh Imam Ahmad, walladzi nafsi biyadihi, dan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, innalaha lisanan wa syafatain, sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai lidah dan dua bibir. Tuqaddisul Malik, yang memuji Al-Malik, ya, inda saqil arash, di sisi tiang arash. Nah, tuqaddisul Malik, kalau tuqaddisul Malik yakni tuqaddisullah, memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pentahqiq kitab ini mengatakan bahwa tambahan ini diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dalam musnadnya, juga dari jalan Imam Muslim.
juga diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan yang lainnya. Wala gharwa, dan tidaklah mengherankan. Faqad istamalat hadhihi al-ayatul azimatu min asma'ir Rabbi wa sifatih. Dan sungguh ayat yang mulia ini, yang agung ini telah mengandung dari nama-nama dan sifat-sifat Allah ala ma lam tashtamil alaihi ayatun ukhra. Ya, apa-apa yang tidak dikandung oleh ayat yang lain. Nah, dikandung oleh ayat ini. Faqad akhbara Allah fiha an nafsihi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan di dalam ayat tersebut tentang dirinya, bi annahul mutawahhidu fi ilahiyatih, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya dalam ilahiyah, dalam hal penyembahan. Ya. Alladzi la tanbaghil ibadatu bi jami'i anwa'iha wasairi suwariha illa lahu, yang tidaklah diperbolehkan beribadah dengan seluruh jenisnya dan seluruh macam bentuk dan gambaran ibadah tersebut kecuali hanya dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwa. Allah itulah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Nah, tauhid al-uluhiyah. Thumma ardafa qadhiyat at-tauhid bima yashhadu laha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan setelahnya perkara tauhid yang menjadi penguatnya. Min dzikri khasaisi, dengan menyebutkan kekhususan Allah dari sifat Allah, wa sifatihil kamilati, dan sifat-sifatnya yang mulia. Fadzakara annahu al-hayy, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Allah itu al-hayy, yang maha hidup. Alladzi lahu kamalul hayati, yang mana milik Allah adalah kesempurnaan hidup. Ya. Li'anna hayatahu min lawazimi dzatih, karena kehidupannya Allah itu merupakan konsekuensi dari zat Allah. Karena zat Allah selalu ada, maka berarti Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dan terus-menerus hidup. Ya. Karena hayah adalah merupakan sifat zatiyah yang tidak terlepas dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahiya azaliyatun abadiyatun. Maka ya, hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala hidup yang azaliyatun abadiyatun. Azaliyah itu yang dahulu, yang tidak ada awalnya. Itu namanya azali. Kadang kan antum mendengarkan sejak zaman azali. Iya. Azali itu maksudnya yang tidak ada awalnya. Ya. Sedangkan abadi tidak ada akhirnya. Istimrarul hayah, terus menerus hidup. Nah, segala wujud, segala sesuatu yang ada itu tidak terlepas dari tiga perkara. Tidak terlepas dari tiga keadaan. Ya. Yang pertama, ya, keadaan yang pertama azali dan abadi. Azali dan abadi. Ini tidak mungkin ada yang mempunyai sifat ini kecuali apa, ikhwan?
kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupannya azaliyah dan abadiyah, tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya. Dan abadiyah tidak ada binasanya, tidak ada kepunahannya, terus menerus hidup. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya punah, tinggallah wajah Rabbmu, tinggallah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang la azali wa huwa abadi. Ya? Ada yang tidak azali. Apa maksudnya tidak azali ya kawan? Yaitu ada permulaannya, ya kan? Dan dia abadi. Nah, dia abadi. Nah itu seperti apa coba? Surga, neraka, akhirat, terus apa lagi? Ya penduduknya, penduduk surga dan penduduk neraka. Nah, dipahami ya kawan? Ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, loh kalau begitu sama sifat Allah dengan sifat hambanya. Sebagaimana sifat Allah sifat abadiyah, berarti hamba juga punya sifat abadiyah. Beda. Ya. Kalau sifat abadiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, itu memang merupakan min lawazimi dzatih. Ya, dari zat Allah subhanahu wa ta'ala memang demikian. Tidak ada kepunahan, tidak ada kebinasaan, tidak ada. Beda dengan makhluk, sifat abadiyahnya. Pada asalnya makhluk adalah sifatnya punah dan hancur. Oleh karena itu semuanya akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Semuanya akan dimatikan oleh Allah. Akan tetapi diberikan sifat abadiyah itu bukan karena asal sifatnya abadi, tidak, tapi karena pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, la azali wala abadi. Dia tidak azali, yakni ada permulaannya, dan dia tidak pula abadi, yaitu apa? Ada penghabisannya. Seperti apa ini? Manusia. Manusia abadi, jenis yang kedua tadi. Binatang. Wama adrak. Al-maut. Sant. Karena al-maut disembelih. Dunia. Ya kan? Dunia hancur. Nah. Ya. Tidak ada yang tinggal nanti kecuali akhirah. Begitu. Nah. Maka ini tidak ada yang lepas dari tiga perkara ini. Tidak ada yang keempatnya. Wa kamalu hayatihi, dan kesempurnaan hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala yastalzimu thubuta jami'i sifatil kamalidz dzatiyyah. Kesempurnaan hidupnya Allah itu melazimkan tetapnya seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang zatiyah, yang tidak terlepas dari zat Allah. Lahu, milik Allah, minal izzati wal qudrati wal ilmi wal hikmati was sam'i wal basari wal iradati wal masyiati
wa ghairiha. Keperkasaan Allah, ya, kemahakuasaan Allah, ilmu Allah, kebijaksanaan Allah, ya, pendengaran, pandangan, kehendak, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. Karena tidaklah terlepas sesuatu dari perkara-perkara ini melainkan menunjukkan ada kekurangan dalam kehidupan. Fal kamalu fil hayati yatba'uhul kamalu fi sa'iris sifati allazimati lil hayy. Maka kesempurnaan dalam kehidupan itu akan diikuti dengan kesempurnaan pada seluruh sifat-sifat yang merupakan kelaziman dari kehidupan yang sempurna. Maka karena kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna, maka seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat-sifat yang sempurna. Nah, antum ya ikhwan, thumma qarana dzalika bismihil qayyum. Kemudian Allah menggandengkan, ya, al-hayy tersebut dengan namanya, yaitu al-qayyum. Ya, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Wa ma'nahu, maknanya adalah alladzi qama bi nafsihi, ya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengurus dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala tegak sendiri. Nah, dan Allah yang mengurus yang lainnya, qama bi ghairihi, ya. Wastaghna an jami'i khalqihi ghinan mutlaqan. Dan Allah tidak butuh dari seluruh makhluknya. Ketidakbutuhan ini secara mutlak. Tidak butuh dengan kita apapun yang kita miliki, Allah tidak butuh. Kita mukminkah, kita kafir, Allah tidak butuh dan tidak menambah kerajaan Allah dan tidak mengurangi kerajaan Allah. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'an. Tidak berkurang sedikit pun, tidak bertambah sedikit pun. Imannya kita, kufurnya kita tidak akan berkurang dan bertambah kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah butuh apa sama kita? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ghani. Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghani. Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada siapapun dan apapun. La tashubuhu syaibatu hajatin aslah. Tidaklah tercampur dengan adanya campuran hajat, keinginan sama sekali. Li'annahu ghaniyun dzati. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ghinan dzati, karena kekayaan Allah adalah kekayaan pada zatnya. Allah tidak butuh pada yang lain. Wa bihi qamatil mawjudatu kulluha. Dan dengan inilah seluruh makhluk itu mereka berdiri, ya, disebabkan karena mereka butuh dengan Allah. Allah yang mengurus mereka semua. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur mereka. Fahiya faqiratun ilaihi faqran dzatiyan. Maka makhluk itu, al-mawjudat itu miskin dan sangat butuh kepada Allah. Faqran dzatiyan, memang ada asalnya adalah butuh, begitu. Nah, bukan pada asalnya kaya kemudian jadi miskin, tidak. Pada asalnya memang mereka itu butuh dan terus-menerus butuh.
Sebab semua kenikmatan yang dirasakan oleh hamba itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang kalian rasakan itu dari Allah. Bihaitsu la tastaghni anhu lahzatan, di mana kalian ya itu selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terlepas dari Allah sekejap pun. Sekejap pun, sesaat pun kita selalu butuh kepada Allah. Fa huwallazi ibtada'a ijadaha. Maka Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang mewujudkannya. Ya. Ala hadan nahwi minal ihkami wal itqan, dengan keadaan dan model seperti ini, dengan ketelitian Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit dengan bentuk yang demikian indahnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang, dan Allah menjalankan matahari berganti dengan bulan, bintang-bintang yang indah. Subhanallah. Allah yang mewujudkan ini semua. Wa huwa alladhi yudabbiru umuraha, dan Allah lah yang mengurus segala perkara-perkaranya. Wa yamuddaha bi kulli ma tahtaju ilaihi fi baqaiha, dan Allah Subhanahu wa taala memperpanjang jangka waktunya dengan setiap apa yang dibutuhkannya untuk mempertahankan keberadaannya, tinggalnya makhluk itu. Ya, wa fi bulughil kamal alladhi qaddarahu laha, dan untuk mencapai kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Allah tentukan. Ya, subhanallah. Jadi makhluk ini tidak akan pernah terlepas dari Allah sedikit pun. Tapi Allah Maha Rahman Rahim. Mereka kafir, mereka ingkar, tetap juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadha ismu mutadamminun li jami'i sifatil kamalil fi'liyati. Maka nama Al-Qayyum ini terkandung di dalamnya seluruh sifat-sifat kesempurnaan yang merupakan sifat fi'liyahnya Allah, yaitu kapan Allah berkehendak maka Allah melakukannya. Kama annasmahul hayy, sebagaimana nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu mutadamminun li jami'i sifatil kamalil dzatiyah, itu mengandung seluruh sifat-sifat kesempurnaan zati. Ya, berarti apa? Al-Hayyul Qayyum di dalamnya mengandung seluruh sifat-sifat zatiyah dan fi'liyah. Nah, walihada, oleh karena itu, warada annal Hayyul Qayyum, oleh karena itu telah datang riwayat bahwa Al-Hayyul Qayyum huma ismullahil azam, keduanya adalah nama Allah yang sangat agung, yang paling agung. Alladzi idza su'ila bihi a'ta, yang apabila Allah diminta dengannya Allah berikan. Wa idza du'iya bihi ajabah, yang apabila Allah didoakan, didoa, yakni seorang makhluk berdoa kepadanya dengan nama Allah yang agung ini, ajabah, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab. Ya, ini terdapat dalam riwayat Al-Imamul Hakim, Abu Dawud, dari hadis Anas bin Malik, dan juga datang dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim dari hadis Abu Umamah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil A'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba fi thalathi suwalin minal Qur'an. Ya.
bahwa Ismullah Al-A'zam itu nama Allah yang paling agung, yang apabila seorang berdoa dengannya maka Allah kabulkan. Itu ada dalam 3 surat dalam Al-Quran. Yang pertama fil Baqarah, dalam surah Al-Baqarah. Yang kedua Ali Imran. Yang ketiga dalam surah Taha. Nah, hadis itu pun disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan Abu Syamah, beliau berusaha untuk memahami apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka beliau mengatakan, setelah saya mengecek dan meneliti apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Ismullahil A'zam dalam surah Al-Baqarah, yaitu apa? Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Dan dalam surah Al-Imran yang mana? Ayat yang paling pertama juga. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam surah Taha yang mana? Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Hayy al-qayyum. Nah. Tayyib ya ikhwan, ila huna.